Sekarang itu hutangnya ada 6 miliar. Pertama kali saya berhutang itu mindsetnya adalah pembisnis itu harus berhutang. Apalagi kalau untuk bus pariwisata itu kan nilai bus itu cukup besar. Dulu itu beli bus itu mulai dari angka 1,4 miliar. Kalau sekarang harganya udah 2M lebih gitu kan. Jadi nggak mungkin kan saya tiba-tiba punya uang sebesar itu. Saya perempuan sendiri ngurusin bus pariwisata yang setiap hari pagi, siang, sore, malam, bahkan tadi juga masih didatengin debt collector lah ke kantor, ke rumah gitu ya. Hidupnya nggak tenang, nggak nyaman, jadi males, uring-uringan, nggak pengen kerja, nggak pengen ngapa-ngapain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dira S. Madonna. Alhamdulillah saya diberikan sama Allah itu titipan, yaitu usaha PT Midas Transportasi yang bergerak di jasa penyewaan bus pariwisata. Posisinya dan lokasinya itu ada di Sentul City, Bogor. Pertama kali saya berhutang itu biasanya mindsetnya adalah pembisnis itu harus berhutang. Apalagi kalau untuk bus pariwisata itu kan nilai bus itu cukup besar. Dulu itu beli bus itu mulai dari angka 1,4 miliar. Kalau sekarang harganya udah 2M lebih gitu kan. Jadi nggak mungkin kan saya tiba-tiba punya uang sebesar itu. Sehingga tadi dengan punya bayar DP, kemudian dibantu oleh si abang gitu kan. Terus excited, pertama kan kayak orang, oh iya bus baru, bus gini ya kan. Itulah tadi kita masih mikir dunia kan, masih berpikiran apa kata orang, masih berpikiran ini aku, masih begitu loh, masih menunjukkan ini aku gitu kan. Kesannya hebat kalau punya bus baru. Ya udah, akhirnya ngambil bus baru lagi. Terus mobil yang tadinya udah lunas malah disekolahin lagi. Sehingga sekarang itu hutangnya ada 6 miliar, seperti itu. Sebetulnya dulu 2017 sudah pernah ikut SMA PTR kalau nggak salah. Cuman, nah itu tadi ya, kalau Allah udah pernah kasih hidayah, langsung aja diambil, jangan sampai menyesal. 2017 itu saya udah ikut SMA TR, tapi masih ambisius, ya kan, jadi ngerasa nggak mungkin nih usaha nggak ngutang gitu kan, apalagi di bisnis saya gini gitu kan. Ya udah, akhirnya saya nggak risaukan gitu kan ilmu-ilmu yang waktu dulu di SMA MTR. Kalau jujur pribadi saya nggak pernah yang namanya itu punya kredit seumur hidup, saya nggak pernah gitu kan. Jadi memang saya punya hutang ya memang di usaha. Karena menurut saya ya nggak apa-apa lah, Allah tahu cuma hutang buat di usaha ini kan bukan buat foya-foya buat pribadi. Faktanya tadi kita belajar di ilmu kan ya nggak gitu juga konsepnya, tetap aja sama gitu mau pakai usaha pribadi atau enggak. Saya perempuan sendiri ngurusin bus pariwisata yang setiap hari pagi, siang, sore, malam, bahkan tadi juga masih didatengin debt collector lah ke kantor, ke rumah gitu ya. Hidupnya nggak tenang, nggak nyaman, sampai kadang gini, kok anak nakal banget ya, kan saya udah punya anak juga. Dan tersadar tadi saat udah ikut PBTR, bisa jadi anak saya nakal itu karena saya kasih makannya pakai uang riba. Itu sih. Jadi yang bismillah insya Allah dengan ilmu tadi di PBTR lebih kepada akidah kita ya, terus meluruskan niat bahwa saya harus melepaskan kemelekatan. Itu tadi yang tadi aku, yang tadi dipuja orang, menganggap ingin dibilang orang sukses, udah deh nggak usah dipikirin lagi itu. Jadi sekarang bismillah, mudah-mudahan bisa istiqomah, meluruskan niat, melepas dari tadi kemelekatan, bisa menyelesaikan hutang. Kita juga tadi udah dibekalkan ilmu untuk memulai bisnis lagi gitu kan, merapikan bisnis yang ada. Karena kan selama ngutang ini kan cuman orientasinya uang, bayar hutang, nyari uang bayar hutang gitu kan, mau itu konsumen puas kek atau bagaimana, pokoknya intinya nyari uang bayar hutang gitu kan. Nah sekarang kan kita diajarin untuk lebih fokusnya adalah mencari uang, mencari rezeki dan melunaskan
hutang-hutang. Bismillah, semoga istiqomah, semoga jalan apa ilmu yang saya dapatkan di sini, semoga bisa saya terapkan dan bisa berguna bagi dunia dan akhirat saya nanti. Dah, insya Allah, amin. Emosional tinggi, jadi mudah marah sama anak, terus ya sama suami juga nggak harmonis, keluarga nggak harmonis, pokoknya jadi sensitif. Jadi misalnya kalau ada orang yang istilahnya baper gitu loh, kita jadi gampang baper. Padahal orang tuh belum tentu ngomong itu untuk kita ya, tapi kita udah keburu kayak yang nih kayaknya orang kenapa nih, langsung sensi gitu loh, emosional. Terus ke karyawan kemana juga cepat marah. Terus yang kedua malu tuh karena setiap hari telepon di mana kayak ngebohong juga kan. Ada yang datang kita bilang aja nggak ada di rumah gitu, terus bilang aja nggak ada di kantor. Hidup nggak tenang. Sempat juga bingung kayak gini, jadi males, uring-uringan, nggak pengen kerja, nggak pengen ngapa-ngapain. Alhamdulillah udah apa ya, belajar ikhlas tadi. Kalau dulu sih saya ketemu sama dokter Lia, namanya dokter Lia, itu masih ketemu beliau itu masih nangis-nangisan. Tapi sekarang kalau disuruh nangis lagi malah udah nggak bisa, karena apa ya, sudah belajar itu tadi kayak ya udahlah diikhlasin aja gitu. Terus yang pengalaman yang dulu ya sudah, minta maaf aja sama Allah, jangan diulangin lagi. Sekarang ini apalagi baru banget kan tadi, jadi semangat 45-nya masih mengalir. Insya Allah gitu. Buat yang baru berbisnis, jangan pernah berhutang. Untuk yang sudah berhutang, coba sekarang muhasabah diri aja, diem aja dulu sendiri di kamar, ya kan? Habis itu sekarang coba ngomong dengan hati kecil yang paling dalam. Jangan dilihat kayak gemerlap hartanya banyak, punya ini, punya itunya. Jangan. Coba ngomong dari hati kecil yang paling dalam. Tanya sama diri sendiri. Gimana perasaannya? Tenang nggak? Bahagia nggak? Itu. Karena sebetulnya nggak akan punya ketenangan, nggak akan punya kebahagiaan. Jadi jangan bohongin diri sendiri. Diem di kamar sendiri, jujur sama diri sendiri. Tenang nggak? Bahagia nggak? Habis itu coba dibaca buku, coba dilihat gimana dosanya. Udah dari situ aja pasti bakal udah bakalan, kita itu akan ngerubah mindsetnya dan kita akan mencari kebenaran. Pasti. Buat semua teman-teman pengusaha, semoga Allah berikan hidayah untuk saya sendiri juga. Semoga Allah berikan hidayah kepada kita, semoga Allah berikan kita istiqomah, dan semoga kita bisa jadi pengusaha yang sukses tanpa riba, sehingga kita bisa menebarkan kebaikan dan menjadi manfaat. Sekali lagi, semoga Allah selalu rahmati kita, lindungi kita, dan kita selamat dunia akhirat. Saya Dira Esma Dona mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada PBTR yang telah membuat event ya dari platform tanpa riba. Semoga bisa selalu tetap istiqomah menebarkan dakwahnya gitu. Itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.